Iya, kalian udah lama kan minta gua review ini. Akhirnya gua berani ngerekomendasiin Polarbytes B1 sama B1S. Ya ini lumayan lama karena gua kurang mau merekomendasikan pada awalnya. Cuma pas kita ngetes-ngetes doang di live. Dan gue belum berani bikin statement untuk rekomendasi. Dan setelah beberapa perbaikan, akhirnya dua ini gue bisa rekomendasiin. Ya ini udah gue tes dan hasilnya cukup memuaskan. Dan gue bahkan minta tolong orang random untuk ngetesin B1 sama B1S ini. Buat dia ngetes main Magic Chess. Dan hasilnya juga oke banget. Secara data nanti gue juga kasih lihat. Dan pendapat orangnya itu kayak gimana, kita dengerin bareng-bareng ya. Oke, kali ini sorry dengan bro siapa? Albert. Dengan bro Albert. Iya. Tadi ini gue lagi ngetesin, ini ada dari Polarbytes, ada Polarbytes B1 sama Polarbytes B1S. Tadi gue lagi ngetesin, terus ngeliat bro Albert lagi main, jadi gue samperin buat ngetesin, mau nanya pendapat dia kayak gimana ya. Kalau pendapat gue ini buat coolernya sih oke banget. Oke. Mungkin untuk beberapa orang sih mungkin agak kegedean mungkin. Agak kegedean. Apalagi kalau misalnya playernya itu wanita, kan sekarang wanita juga udah banyak player. Betul. Tapi kalau untuk kayak gue yang main Magic Chess sih enak dipakai karena bisa ditaruh ya, dia nggak ganggu airflow-nya karena ada ini gajukan ini, dia bisa airflow masih masuk kalau kita taruh di meja kan. Tapi kalau untuk yang tadi yang satu lagi yang mana yang lebih power ini, yang lebih power B1S. ini emang coolingnya lebih kencang, tapi kalau misalnya kita taruh di bawah HP mungkin ke kita kerasa ya, kerasa panasnya, hawa panasnya. Kalau yang ini sih aman sih, yang B1 lebih kalau dulu sendiri prefer ini pakai iPhone 11 ya? 11. iPhone 11 lebih prefer pakai yang mana? B1 sih, yang B1 ya? udah cukup banget ya ini? Udah cukup. Oke. Udah nggak bikin handphone panas sih, maksudnya udah hilang lah framingnya lah. Kalau framingnya tadinya nge-frame, pakai ini udah nggak framing ya? Sih. Oke, sip. Thank you bro ya. Oke, sama-sama. Untuk datanya sendiri kayak gini. Ini HP-nya pas main, belum pakai cooler, belum pakai B1, 45,6 derajat. Ini bagian belakangnya sampai 45,9 derajat ya. Nah ini setelah pakai cooler, saya baru sebentar ya. Ini di 39 dan ini udah kelihatan di sini suhunya udah menyentuh di 36. Tapi sisi luarnya itu masih 39 ya. Nah ini yang untuk B1 turunnya bisa sampai 36 derajat pas dia main. Sisi luarnya 39,4. Ya mirip-mirip lah ya. Nah ini bisa sampai 32 bahkan. Sisi sampingnya itu bisa di 40-an ya. 40, 39-an lah kurang lebih. Nah setelah pakai B1S dicobain itu suhunya bisa sampai segini. Di 25,8 derajat dan pinggirannya cuma di 30-an. 33. 25,6. Jadi ini B1S sudah edan banget ya. Jadi pas pakai B1S ini lebih gacor lagi ya. Sekarang gue mau jelasin bedanya dulu ya. Bedanya dari yang lama B1 sama yang baru. Ini B1 yang lama awal yang gue belum mau rekomendasiin, dan ini sekarang B1 yang udah resmi di pasaran. Dia kalau ngomongin rapi, dia lebih rapi di sini, rapet. Cuma dia sekarang malah dibikin ada ruang untuk Type C-nya jadi kayak gini. Tapi nggak gitu masalah. Kalau ngomongnya demi keamanan ya. Dan ini jepitannya juga udah dipanjangin dan diportable. Bisa lihat sendiri. Ini jepitannya makin ditebelin dan makin diperpanjang. Jadi muat untuk pakai casing bahkan kayak gini. Ya ini punyanya Akbar ya. Jadi gue pinjem punyanya si Akbar dulu buat ngetes. Ini udah mantep ya. Walaupun pakai casing. Dan tadi dites pakai iPhone 11 yang kecil pun ini masih
muat. Ya untuk silikon padnya ini jadi 5 kali 5 cm, tadinya 4 kali 4, jadi lebih rapi aja sih. Kalau untuk penyebaran nggak ngefek karena silikon pad atau thermal pad pun itu nggak nyebarin ya, cuma sebagai perantara aja. Ini ada garansinya, segel. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu sih bedanya sih. Dan ini udah main di 9 volt ya. Di 9 volt. Jadi kita coba tes. Oke, jadi masukannya benar-benar didengerin ya. Ini mainnya di 9 volt. Sekitar 18 watt. 18 sampai 20-an watt ya. Ini seperti yang di review tadi bilang, panasnya udah aman, bahkan pas dia naruhnya begini posisinya. Seperti ini. Itu bahkan masih aman. Masih aman dia pakainya. Tapi gue tetap nggak saran ya, karena intake-nya jadi lebih kecil. Tapi tengganya itu lebih aman kalau di permukaan meja. Makanya sengaja dia desain seperti ini tuh biar kalau begini tak jatuh, nggak nutupin. Jadi peltier tetap awet. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini pendinginan masih sama kayak kemarin, gacor lah, cakep. Dan kipasnya udah di-upgrade. Jadi untuk yang ini gue masih ada rasa getaran, walaupun masih relatif aman. Dan ini lebih smooth getarannya. Getarannya lebih smooth. Dan untuk sekarang ini udah nggak bau kipas. Ya, ini pakai peltier 4x4 ya. Kita udah bahas kemarin, udah kita bongkar juga, jadi gue nggak bongkar lagi. Gacornya gimana kalian udah tahu sendiri di video live-nya. Ini mantep banget. Minus 5,1. Ini suhu ruangannya sekitar lumayan panas. Ini tembok. Dan bisa dapat segini sih. Minus 5 tadi. Kita coba lap ya. Ini masih ada plastiknya ya, gue belum cabut. Berapa lama dia jadi es? Lumayan cepat. Lumayan cepat ya. Ini kalau misalnya air gue lap, pasti pudar ya. Ini es. Oke, biar nggak lama-lama. Karena gue mau bahas yang B1S. Ini sama semua. Ini sama semua. Sama B1. Bedanya di voltasenya. Ini main di 9 volt dan ini main di 12 volt. Kita langsung cobain. Main di 12 volt plus dia udah pakai peltier TEC2. Peltiernya sendiri udah mahal ya. Main di 12 volt, 30-an watt, 35 watt, lama-lama turun sih di 20-an. Ini startnya. Oke, dia ada LED-nya juga untuk B1S, cuma gue bukan pencinta LED, jadi gue nggak terlalu peduli. Ini dia turun ya. Dan dia udah dikasih penyebaran plat ya, lebar ini. Jadi kalau kita tembak di sini minus 2, 4,2, di sini juga udah minus 1, tengahnya minus 5, minus 6. Jadi ini sih pasti kehajar terus sih, pasti turun terus sih. Oke, tadi udah gua tes juga. Ini di ruangan semi outdoor. Ini suhunya ke 49. Ini semi outdoor siang hari. Siang hari ini minus 9 sampai panas switchingnya di 52. Nah ini es batu ya, airnya 2,8 buat patokan aja gua sengaja. Nah, ini panasnya kurang lebih begitu sampai ke 52. Untuk dinginnya sendiri bisa sampai minus 9,8 di ruangan semi outdoor ya, siang hari. Oke lanjut, gue coba tes yang ini bisa tembus seberapa.
Ini TC2 nya 4x4 ya. Kalibrasi dulu. Nah, ini suhu ruangan AC cuma panas ya, tadi kalian lihat suhunya di 45 derajat. Masih acceptable sih menurut gua. Ini suhunya. Wow, kayaknya salah ini, nggak mungkin minus 25. Kita kalibrate dulu. Wah, mungkin nggak ya? Ini gua nggak tahu salah di mana ya, salah apa enggak ya. Tapi ini bisa tembus sampai minus 15, minus 16, atasnya minus 13. Di ruangan AC, walaupun AC-nya panas kayak sekarang, AC gue lagi panas banget. Dapetnya segitu, kita coba tembak. Ya, bener ya. Dapetnya bisa segitu ya. Edan. Ini Edan. Dengan pemakaian 30-an watt. Untuk hasil di HP yang kayak tadi Bro Albert tes aja, panasnya bisa segitu. Itu ruangan outdoor ya, non AC ya. Jadi lebih mewakilkan karena banyak banget pertanyaan teman-teman yang non AC gimana, itu langsung kita kasih tunjuk tadi hasilnya. Turunnya bisa sampai 10 derajat untuk B1S, B1, dan ini sekitar 20 derajat turunnya sampai 25 suhu baterainya in game. Nah, ini nggak perlu di lap ya, langsung jadi es. Cakep. Cuma memang yang kayak tadi Bro Albert bilang, sininya lebih panas hawanya. Tapi 48 tadi, 45, 48 masih acceptable. Masih acceptable kalau nggak kena badan ya. Kalau misalnya begini deket itu memang berasa panas, cuma kalau dari jauh, kenanya jauh, itu kenanya berasa kayak kena angin aja sih. Ya kalau kalian bener posisinya kayak gini ya, ini nggak kena badan harusnya. Kalau tadi Bro Albert nyobainnya soalnya terlentang, jadi angin dari sini itu kena ke badan, dan itu emang bisa panas. Ini cukup puas, ini udah bisa gue rekomendasikan, apalagi ini harganya nggak nyampe 200.000 dan ini 300-an untuk TC2-nya. Jadi buat yang butuh-butuh aja sih sebenarnya. Kayak yang selalu gue bilang, belinya sesuai kebutuhan. Kayak misalnya tadi Bro Albert juga bilang dia lebih nyaman pakai B1, nggak harus yang terlalu dingin ya. Jadi balikan ke kebutuhan kalian, HP kalian sepanas apa. Kalau emang ekstrim banget butuh panasnya, bisa pakai B1S. Kalau yang cuma sekitar 45 derajat bisa pakai ini udah cukup. Dan kalau emang cooler entusias, biasanya yang penasaran sama TC2 baru mau sikat, ini silahkan sih, karena TC2 nya aja sendiri itu tahu gua ya, itu udah mahal. TC2 sendiri harganya setahu gua jauh lebih mahal dibanding TC1 ya. Paling gitu aja dari gua ya, ini udah bisa gua rekomendasikan.